berbicara terkait dengan kondisi Iya, yang ada saat ini, kita ketahui juga bahwa memang dari dalam negeri kita ketahui begitu ya untuk mengurangi, impor begitu ya. Dari satu sisi juga kita memiliki, strength point, kita memiliki sumber, daya, etanol begitu ya. Dari satu sisi dari minyak, nabati bisa kita olah begitu ya menjadi, biodiesel termasuk salah satunya begitu ya dan saat ini juga penggunaannya terus ditingkatkan begitu ya untuk, persentasenya begitu. Nah, kemudian di satu sisi strategi dari Pertamina begitu untuk menguatkan sisi, dari biodiesel sendiri seperti apa? iya, memang sejak, beberapa tahun terakhir memang Pertamina terus mengembangkan, biodiesel ya, Mbak. Mungkin dari awal kemarin kalau diikuti perjalanannya, kita mulai dari B5, kemudian B20, terakhir B30, hingga yang terakhir, sekali kemarin B35. Artinya kita menjalankan mandat pemerintah untuk, memanfaatkan bahan bakar nabati, biodiesel yaitu dengan kelapa sawit. B35 artinya adalah 35% campuran dari kelapa sawit dan 65%-nya itu solar. Dan kemarin, bulan Juli kalau tidak salah kita juga sudah meluncurkan Pertamax Green 95, itu campuran antara Pertamax, BBM RON 92 dengan, bioetanol 5%. Bioetanol ini dari molase tebu dan kita peroleh juga dari, anak usaha dari PT PN ya, artinya ini adalah merupakan sinergi BUMN. Semangatnya adalah, bagaimana Pertamina bisa terus, mencari inovasi-inovasi atau menggunakan bahan bakar nabati atau sumber-sumber nabati yang ada di sekitar kita, karena bahan-bahan tersebut ada di, dalam negeri ya, jadi kita tidak perlu impor. Contohnya seperti bioetanol tadi kita dapatnya dari molase tebu yang ada di, perkebunan tebu di Mojokerto. Jadi artinya kita memberdayakan perkebunan tersebut sehingga kalau nanti jumlahnya meningkat juga tentunya akan berdampak pada petani tebu itu sendiri karena mungkin dari segi produksi juga akan meningkat. Jadi pemanfaatan bahan bakar nabati inilah yang, ke depan akan terus kita kembangkan, mengacu pada, sumber daya alam yang memang, banyak yang ada di Indonesia ya. Oke baik, tapi persiapan dari Pertamina begitu ya, karena tadi sekali lagi kan memang targetnya penggunaan untuk baik, biodiesel maupun juga bioetanol ini kan juga akan semakin, besar ke depannya sehingga di satu sisi juga dari Pertamina harus mempersiapkan begitu ya dari sisi, pencampurannya ataupun juga dari sisi, kilangnya juga harus dipersiapkan begitu. Seperti apa, persiapannya terkait dengan hal ini, Pak Fajar? Ya, Pertamina sudah mengembangkan, yaitu kita namakan biorefinery, di kilang-kilang Pertamina, antara lain ada biorefinery di Cilacap, kemudian ada biorefinery di Dumai, yang bisa memproduksi hydrotreated vegetable oil. Kita juga memiliki green gasoline and, biorefinery Pelaju dan biorefinery Cilacap. Jadi memang ada kilang-kilang kita yang kita convert begitu, khusus untuk, memproduksi bahan bakar nabati. Jadi kita, saat ini masih terus mengembangkan itu sehingga nanti, jika memang demand-nya meningkat, tentu, jumlah, refinery ini juga akan semakin meningkat, disesuaikan. Tadi berkaitan juga dengan harga minyak dunia yang terus merangkak naik begitu ya, sehingga memang sekali lagi Pertamina juga terus ditantang begitu Pak untuk mengurangi, proporsi, impor begitu. Nah salah satunya tadi dengan, diversifikasi bahan bakar yang dilakukan oleh Pertamina. Tapi mungkin bisa dielaborasi lagi lebih jauh Pak Fajar begitu ya, upaya yang dilakukan oleh Pertamina untuk mendiversifikasikan hal ini seperti apa begitu. Tadi selain dengan, penggunaan bioetanol dan juga, biodiesel di dalam negeri, kita ketahui juga Pertamina juga tengah mengembangkan sejumlah proyek EBT, seperti apa, Pak? Iya, komitmen Pertamina tentu jelas ya, ke depan memang kita terus mengembangkan, sumber-sumber alternatif energi yang lebih ramah lingkungan. Selain biofuel dan biodiesel yang tadi, sebelumnya kita sampaikan, Pertamina juga, terus, mencari potensi energi baru terbarukan, yaitu antara lain yang pertama pengembangan geothermal atau panas bumi. Jadi kita memiliki subholding, anak perusahaan, Pertamina Geothermal Energy yang, fokus untuk, meningkatkan kapasitas, terpasang, listrik, pembangkit listrik tenaga panas bumi yaitu 1 gigawatt di tahun 2026. Kemarin terakhir, update kita baru saja dari Afrika dan, Pertamina Geothermal Energy juga, bekerja sama dengan perusahaan, panas bumi di Kenya, salah satunya yaitu untuk terus, meningkatkan portofolio,
tenaga listrik terpasang di perusahaan tersebut. Kemudian kami juga memiliki subholding Pertamina New and Renewable Energy yang fokus untuk mengembangkan pembangkit listrik dari sumber energi terbarukan. Saat ini sudah mengembangkan antara lain solar PV atau pembangkit listrik tenaga surya, kemudian ada pembangkit listrik dengan menggunakan tenaga gas, dan juga PNRE juga ikut mendorong pengembangan ekosistem battery dan juga electric vehicle yang salah satunya adalah dengan membentuk konsorsium ya antara Pertamina, PLN dan juga MindID untuk pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik.